Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syarri a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isyani ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad fazal fawzan 'aziman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin jamaah salat Jumat yang insya Allah selalu berada dalam naungan rahmat Allah dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama bersyukur menikmati hidayah karamah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada kita. Alhamdulillah bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat di Masjid Al-Ikhlas, bisa Sambeng dalam keadaan sehat walafiat. Semoga ini semua merupakan bekal kita untuk mengingatkan diri kita kepada Allah SWT, sehingga semakin hari semakin meningkat iman langkah kita, yaitu menjauhi segala larangan Allah dan barang tentu tak terlupakan kita menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk yang mendapatkan hidayahnya dan berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kelak kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku khatib mengajak kepada hadirin sekalian untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita nanti meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita di dalam surat Ali Imran, dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 102 yang sering sekali kita dengar, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Subhanallah.
marilah kita selalu istighfar, selalu sholawat setiap waktu, sehingga kita nanti meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan termasuk kita sebagai umat Muhammad yang senantiasa memegang dinul Islam sampai akhir hayat kelak nanti. Karena apa? Banyak sekali halangan dan rintangan, bahkan ajakan-ajakan yang manis untuk keluar dari dinullah, dari agama Islam. Sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, dalam khutbah kali ini saya juga mengingatkan pada diri saya sendiri dan juga para hadirin pada khususnya, dan para kaum muslim muslimat pada umumnya. Marilah kita bersama-sama merenung sejenak betapa indah dan bahagianya apabila kita selalu beriman dan bertakwa kepada Allah SWT dimanapun kita berada, apapun keadaan kita selalu ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Dan ingat, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, dia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hai Rasulullah, apa itu kunci selamat bagi kehidupan ini?" Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jagalah lidahmu, merasa lapanglah di rumahmu, dan tangisilah kesalahanmu." Hadis yang diriwayatkan Tirmidzi. Dari hadis di atas ada 3 kunci keselamatan yang harus kita pegang erat untuk kita selamat dunia akhirat. Yang pertama apa? Hifdzul lisan, menjaga lisan, menjaga lidah. Lidah ibarat pisau bermata 2. Jika tidak digunakan sebaik-baiknya akan menggilas, memotong leher kita. Bisa membahayakan penggunanya. Lidah bisa menjadi penyebab masuk surga dan neraka. Itu tergantung ucapan kita. Karena apa? Ingat bahwa salamatul insan fi hifdzil lisan. Sebaik-baik manusia, selamat manusia adalah tergantung kepada lisannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada pepatah mengatakan bahwa mulutmu harimaumu. Jika pedang lukai tubuh, ada harapan untuk sembuh. Jika lidah lukai hati, kemana obat akan dicari kalau kita tidak tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, merasa lapang ketika berada di rumah. Kita bertanggung jawab terhadap keluarga kita, terhadap anak-anak kita, terhadap suami atau terhadap istri kita. Karena apa? Dalam arti kita merasa nyaman, senang dan bahagia ketika kita berada di rumah dan bisa berkata, "Jannati baiti jannati." Rumahku adalah surgaku. Rumahku adalah surgaku. Nyaman kita hidup di rumah. Rumah tangga kita sakinah karena kita iman kepada Allah. Rumah tangga bahagia karena kita mawaddah warahmah di antara keluarga kita. Yang memiliki fungsi dan peran peradaban. Tempat lahirnya manusia yang unggul, yaitu anak yang soleh dan solehah. Inilah modal kita untuk berbakti kepada Allah dan akhirnya kita bisa menuju ke ridha Allah SWT, yaitu surga. Sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun keselamatan yang harus kita jaga, yang ketiga atau kunci keselamatan ketiga adalah menangisi kesalahan di masa lalu. Kita getun punya berbuat salah, berbuat dosa, maka segeralah istighfar, mohon ampun kepada Allah SWT. Seluruh anak cucu Adam, mulai dari Adam sampai sekarang, tidak ada yang tidak berlaku salah.
Dan sebaik-baik seorang bersalah adalah bertaubat taubatan nasuha. Hadis rawahu Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menangis adalah bukti yang nyata penyesalan atas salah dan dosa kita. Maka kembalilah kepada kebenaran, yaitu din Allah, agama Allah SWT. Tangis yang akan membuka pintu ampunan dan menghapus dosa-dosa adalah tangis penyesalan yang datangnya dari hati yang dalam dan berusaha untuk tidak mengulangi lagi kesalahan yang kita laksanakan. Subhanallah, kalau kita sering istighfar mohon kepada Allah dengan meneteskan air mata kita dengan sungguh-sungguh, insyaallah kita akan bahagia kehidupan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Ketika dosa seorang hamba diampuni Allah SWT, maka pastilah dia selamat dari siksa dan azabnya. Dan perlu kita ingat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa kita hidup ini atau kita kerjanya hanya dua yang kita tunggu para jamaah. Yang pertama adalah menunggu waktu sholat. Karena kita beriman kepada Allah SWT, maka aqimus sholat wa atiuz zakah wa syumir ramadan wa khatiman ilaihi sabila. Ini yang kita amalkan. Waktu yang kita tunggu pertama adalah waktu sholat. Sehari semalam kita sholat 5 kali. Untuk itu waktu-waktu itulah yang kita tunggu, mengabdikan diri kepada Allah SWT. Ada yang kedua adalah menunggu waktu kapan kita dipanggil Allah. Wallahu a'lam bishawab. Istilah kita adalah menunggu mati, karena kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah SWT. Akhirnya marilah kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah, semoga keluarga kita menjadi keluarga yang ayam, tentrem, bahagia, jasmani, rohani, jadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan akhirnya kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur, pandai menikmati keimanan kita kepada Allah, dan akhirnya kita menjadi orang yang siap melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itulah 3 keselamatan seperti yang disabda Rasulullah SAW yang saya sampaikan tadi. Maka marilah kita renungkan bersama-sama dengan selalu membaca istighfar, salawat, dan juga kita tahlil, mengingat bahwa diri kita tidak bisa apa-apa kecuali pasrah kepada Allah SWT. Sekali lagi, semoga kita kepada Allah, kita tetap dalam keadaan iman, Islam dan ihsan, sehingga kita nanti meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa yakum wa bima fi min ayati wa hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu wa samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin wa muslimat wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimul salihah wa bil fadlihi tatanazalul khairat wal barakah wa bi tawfiqihi tataqu maqasidu wa ghayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mujahidin wa tahirin amma ba'du. Fa ya khadirun usikum wa ya bitaqwallah wa ta'ati la'alakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ذنوب والدينا والدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا ربنا اغفر لنا ولوالدينا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا ولن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة قنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.